Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Salawat. Dan membaca salamu qala min rabbil rahim. Salamu qala min rabbil rahim. Salamu qala min rabbil rahim. Dan dengan segala rahasia surah ajal jalak, bumi digoncangkan dengan kegoncangan dasar. Mudah-mudahan Allah goncangkan hati kita untuk selalu berzikir kepada, untuk selalu ingat kematian. Sungguh hidup di dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha, la haula. Bapak Ibu yang kami hormati, kata orang nggak kenal maka tak sayang. Profesi kami adalah pengacara. Profesi kami adalah advokat, konsultan hukum dan spiritual. Insya Allah hampir 30 tahun kami dalam dunia kasus, menangani kasus, berbagai macam kasus. Hidup, sadar atau tidak sadar, hampir kita punya kasus. Baik kasus tidak punya duit, kasus juga. Baik terhadap anak, istri, suami. Betul atau tidak? Dan kami juga berprofesi sebagai artis. Mungkin pernah nonton Anak Langit, Anak Jalanan. Nah, kami salah satu yang main jadi ustadz dengan si Boy. Saya dari Anak Jalanan naik Anak Langit. Terakhir mau menjadi kembali lagi. Kemarin diajak main sinetron Roda-Roda Gila. Habis naik Anak Langit sudah Roda-Roda Gila. Saya tidak. Kebetulan kami memilih jalur pasibuk jadi advokat. Yang jelas pada kesempatan ini tadi luar biasa kita tentang umroh. Umroh identik dengan ibadah. Kami hanya ingin mengingatkan siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, mari hadirkan iman, sebarkan iman, dimanapun kita berada. Apapun profesi kita, apapun jabatan kita. Sungguh Bapak Ibu, dakwah bukan hanya milik ustaz, bukan hanya milik habaib, bukan hanya milik kiai, tapi milik orang beriman. Watawasau bil haq, watawasau bil sabar. Sampaikan walaupun satu ayat, saling menasihat. Maka sedih ada orang bilang, oh itu ada sok dakwah. Tidak, sampaikan walaupun satu ayat, saling menasihati, saling ingatkan. Kalau ada orang bermasalah di sini, masa kita harus panggil ustadz dulu? Padahal kita mampu ingatkan, hai ibu, maaf ibu. Saya pernah menangani kasus, salah satu contoh. Ada ibu-ibu, kebetulan itu kasus perceraian. Dan kami tidak suka menangani kasus perceraian kecuali untuk memperbaiki. Ibu-ibu ini mukanya masem. Mukanya gak enak banget dilihat. Di persidangan saya nyampaikan, maaf bu, ibu wajahnya tidak enak dipandang. Marah dia. Habis ngajak saya? Tidak. Demi Allah wajah ibu tidak enak dipandang. Kenapa? Ciri-ciri orang beriman enak dipandang, enak dilihat. Susah di mana? Ayo ibu senyum bu. Kenapa harus ditempatkan sebagai musuh? Bagaimana akhlak baginda Rasulullah? Musuh jadi sahabat. Umar bin Khattab musuh. Luar biasa. Ini kisah-kisah akhlak. Yang jelas pada kesempatan ini mari kami ajak, kami ingatkan diri kita semua dan seluruh anak bangsa dimanapun. Bagaimana kita jadikan hidup kita ini ibadah. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi jadi ibadah. Kita bekerja untuk Allah. Karena apa? Sesungguhnya kita diciptakan manusia dan jin untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul atau tidak? Ini Allah sendiri yang mengatakan. Tapi kita niatkan ibadah.
Kemarin sedikit cerita, kami berjumpa dengan jenderal. Kalian mengatakan, ini berhubungan dengan Pilpres, kita wajib memilih calon presiden yang menjadikan dan komitmen terhadap ibadah. Siap bekerja untuk Allah. Saya bertanya kepada kami, Habib, apakah semua kita ini bekerja untuk Allah? Semua calon presiden bekerja untuk Allah. Tapi berbeda, Bu, kalau kita ada komitmen, siap bekerja untuk Allah. Ada komitmen, berarti ada keseriusan. Ini berbedanya. Kita niat mau sholat. Sholat, semua diterima oleh Allah. Tanpa kita baca, insya Allah terima. Tapi akan lebih tegas kalau kita dengan ucapan. Ada ketegasan. Ini komitmen. Ini luar biasa. Dan kami ingatkan di Pilpres ini, karena waktunya singkat, kami juga ceramah juga usahakan singkat. Jangan sampai di Pilpres ini 2024 kita bermusuh-musuhan. Jangan sampai kita antara saudara dan saudara, antara tetangga dan tetangga, adik kakak bermusuhan karena berbeda pilihan. Nauzubillah min dzalik. Pak, Bu, dunia panggung sandiwara. Jangan kita korbankan hubungan hablum minan nas kita rusak karena Pilpres. Dan siapapun mereka, tidak ada jaminan. Selama kita masih manusia, iblis masih menggoda. Kita mungkin menjanji-janjikan, saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini. Kenapa kita sampai detik ini Allah belum mengangkat derajat kita dengan sempurna? Karena Allah mungkin belum percaya pada kita, belum yakin kepada kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, untuk menjadi orang-orang hebat, untuk menjadi orang-orang kaya, orang sukses. Makanya kita sangat penting yakinkan Allah, lobi Allah kalau bahasa kerennya. Ibu-ibu berumrah, yakinkan Allah bahwa saya layak untuk umroh, layak untuk beribadah, layak untuk jumpa Rasulullah. Maka mulai apa? Perbaiki hubungan kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Makanya tadi bagaimana kita menjadikan hidup ini mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi semua jadi ibadah. Kita niatkan mengabdi kepada Allah, kita niatkan menjadi tadi siap bekerja untuk Allah sehari-hari. Maka terutama untuk ibu-ibu, sebenarnya paling istimewa ibu-ibu. Kenapa? Surganya ada di suami. Ketaatan terhadap suami nilainya luar biasa. Menjadi ibadah mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Maka yang penting kita punya anak-anak perempuan. Ingatkan kita bagaimana pentingnya ketaatan terhadap suami. Kenapa? Hidup ini mau apa sih? Kita kepingin surga, kepingin hidup yang orang bilang sakinah wadah warahmah. Tapi kunci utama adalah ketaatan. Nah, ketaatan ini bukan sekedar sholat. Bagaimana ini kita yang lebih diuji ketaatan adalah di saat-saat tertentu, seperti lagi suami marah, suami lagi, hei kamu, dan istri sukanya banyak yang jawab-jawab, suami nggak di sini.
Saya doakan segera punya suami. Amin, amin, amin. Kembali lagi tadi, untuk mendapat hal-hal yang terbaik, kita perlu menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh itu yang berhasil. Pak, Bu, kalau kita ini sudah serius, dan kita ini termasuk orang yang sabar terhadap perjuangan. Saya hari ini berusaha umroh tahun ini, ternyata gagal. Tapi besok tahun ini lagi saya tidak pernah capek, gagal lagi. Dan tidak pernah bosan. Untuk terus dan terus, itu namanya menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil suatu saat. Ini paling penting. Dan pada momen ini, izinkan kami tadi sambung cerita di saat kami tadi ditanya para jenderal tadi, Bu, Habib, kenapa harus memilih presiden yang komitmen terhadap siap bekerja untuk Allah? Karena berbeda. Kalau siap bekerja untuk Allah, berarti siap bekerja untuk rakyat. Siap bekerja untuk semua partai, siap bekerja untuk seluruh alam. Ini komitmen. Dan banyak maaf, ini dari ketiga yang ada, belum ada komitmen secara tegas. Kecuali kami sudah pernah mendengar dan melihat, banyak maaf, ini kita nanti akan istihara bersama, siapa yang terbaik. Di antara terbaik, semua ada paksa terbaik. Plus minus, punya plus minus, Bu. Semua manusia tidak ada yang sempurna. Ini kita harus tanamkan. Dan kita ingat-ingat, di dalam pilpres ini jangan ada saling menjatuhkan atau menghina atau memfitnah, karena manusia tidak ada yang sempurna. Hanya kita ini ditutup oleh Allah aib-aib kita, Bu. Pak, maka sedih kami melihat grup-grup antara satu sama lain saling menghujat. Bahkan di dalam debat kemarin perdana, calon presiden kami melihat saling menjatuhkan, saling menghujat. Bagaimana pemimpin-pemimpin seperti ini? Sedih, Bu, jujur. Kebetulan kami ada di dalam KPU itu sendiri. Melihat langsung saling menghujat, saling menjatuhkan. Alangkah indah kita bangun bagaimana hadirkan iman, sebarkan iman. Kalimat-kalimat yang menambah iman, bukan menambah permusuhan, saling menjatuhkan. Kenapa? Kita ini punya plus minus tadi, lebih kurang. Maka kembali lagi penting tadi, kita mendapatkan komitmen siap bekerja untuk Allah. Karena apa? Kita diciptakan manusia dan jin untuk mengabdi. Mengabdi berarti kerja untuk Allah. Makanya kalau mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi kita tadi mengabdi kepada Allah, kita niatkan ibadah. Nikmat, Bu, malaikat cetak poin. Karena janjinya Allah sebesar bicara kebaikan pasti dibalas. Begitu juga kebalikannya. Ini sangat-sangat nikmat. Makanya kalau para pemimpin atau calon presiden komitmen itu tadi kami lanjutkan lagi. Jujur, waktu ditanya oleh jenderal, Habib, kenapa harus komitmen? Kenapa harus disuarakan kalimat komitmen kerja dengan Allah? Cukup kita diam-diam, apa tidak cukup? Berbeda, Bapak Ibu tadi. Komitmen adalah ketegasan. Sama. Mereka janji, tapi diucapkan. Kalau memang mereka orang baik, kalau mau berbuat baik, tidak perlu diworo-woro. Tidak perlu harus teriak-teriak mengumumkan. Tapi ada berbeda. Kenapa wajib diumumkan? Wajib kita tahu, biar kita bisa melakukan kontrol, fungsi kontrol sosial masyarakat. Sama kami pengacara dakwah. Saya siarkan, kami pengacara dakwah. Mulai dari seperti apa? Mulai dari kartu nama kami sering melakukan
baik di dalam pengadilan, di bagaimana pengacara dakwah itu menghadirkan iman, menyebarkan iman, menyelesaikan kasus bagaimana orang tambah iman, menyelesaikan kasus bagaimana orang lebih dekat kepada Allah. Maka tadi penting sekali komitmen tadi, Pak. Dan kami di sini, Pak, Bu, kami kebetulan dapat petunjuk dari orang tua kita, dari para tim spiritual Majelis JKR 1. Kebetulan kami selaku Presiden Majelis JKR 1. Kami dituakan dan kami ada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Makanya kasihan nanti kalau calon-calon presiden tidak dapat restu Majelis Zikir RI 1, bagaimana bisa menjadi RI 1? Karena Majelis Zikir yang ada di kami RI 1. Itu sekedar buyung aja. Ini ajan, kita break sebentar.